Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danqa. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Begitu pula kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 88. Kita telah membaca ayat 87 yang antara lain di ayat 87 itu menceritakan bagaimana silih bergantinya Rasul Allah yang diutus untuk Bani Israel, tapi sekalipun demikian ketika ajaran-ajaran itu disampaikan kepada mereka Bani Israel ini tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia menutup diri, tidak menerimanya. Nah, pada ayat sekarang ini yang kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna gulfun bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup. Bal la'anahumullahu bi kufrihim. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Kata wa qalu qulubuna gulfun, kata Bani Israel yang direkam dalam Al-Quran ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencerminkan atau melahirkan kesan kepada mereka bahwa ada kesombongan yang mereka miliki di dalam menerima utusan-utusan Allah. Wa qalu qulubuna gulfun, seolah-olah mereka berkata, hati kami sudah penuh dengan keyakinan yang benar, tidak membutuhkan lagi pembelajaran seperti itu. Ini ucapan lokal qulubuna gulfun. Sebenarnya Bani Israel mencoba menghadirkan pembenaran terhadap perilakunya, sekalipun pembenaran ini tidak benar. Kita lihat tadi bahwa kalau silih bergantinya Rasul diutus oleh Allah kepada mereka dan semuanya diingkarinya, terlebih lagi kalau tidak sesuai dengan keinginannya mereka mengingkarinya, ya. Maka pada ayat ini mencerminkan bahwa mereka mengucapkan kata-kata itu seakan-akan berkata, kami sudah
penuh dengan keyakinan yang benar. Tidak butuh lagi seperti yang kami sampaikan. Itu kesan pertama dari kata wa qalu qulubuna ghulf. Pada sisi yang lain, potongan ayat ini seolah-olah Bani Israel ini melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Seakan-akan mereka berkata, ya, kami melakukan semua penyimpangan ini karena memang kami tidak mendapatkan hidayah. Secara akal sehat pernyataan ini susah kita untuk menerimanya. Kenapa? Karena seakan-akan kesalahan ini ditujukan kepada Allah, karena memang Allah tidak kasih saya hidayah. Wa qalu qulubuna ghulf. Kita tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan seseorang untuk kafir. Karena seandainya demikian adanya Allah menciptakan seseorang untuk kafir, tidak mungkin akan disiksa dengan kekafiran. Karena Allah sendiri yang menciptakan sebagai orang kafir. Tidak mungkin disiksa karena kekafiran. Ya, kekafiran seseorang tergantung dari dirinya. Kekafiran seseorang, keingkaran seseorang tergantung pada dirinya. Kita lihat ayat yang lain yang mendukung pernyataan kita ini. Wa hadainahu najdain. Kata Allah, kami membentangkan di hadapan Anda dua jalan. Jalan yang hidayah dan jalan yang ingkar. Mengapa banyak orang yang memilih jalan yang ingkar? Boleh jadi karena mereka tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya Allah di dalam surah itu dikatakan falaqtahamal aqabah. Mengapa mereka tidak ada yang menempuh jalan yang mendaki penuh jurang, penuh bebatuan, di samping kirinya jurang? Apa itu mendaki ini? Ini jalan hidayah. Fakku rakabah, melepaskan kesusahan orang. Au it'am fi yaumin dzi masghabah, memberi makan di saat mereka juga membutuhkan makanan. Ini kan pilihan. Sangat sedikit orang yang mau memilih hidup seperti ini, membutuhkan sesuatu tetapi tetap memberi kepada orang. Inilah tadi dikatakan tidak bisa dilemparkan kesalahan itu kepada pihak lain. Dan memilih alternatif ini, manusia lebih cenderung mencari yang gampang-gampang. Coba kita lihat betapa susahnya namanya al-aqabah itu. Susah memilihnya. Perbandingannya antara it'amul fi yaumin dzi masghabah dengan allazi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Perbandingannya begini. Ketika orang tidak memberi makan kepada orang miskin, maka dianggap sebagai pendusta agama.
Kenapa dia katakan pendusta agama? Karena sesungguhnya orang ini kondisi normal. Ya. Kalau orang kaya, orang berpunya memberi makan, memberi sesuatu kepada yang tak berpunya, jangan-jangan karena memang haknya orang yang tak berpunya itu yang ada pada sekaya ini. Karena di dalam harta kita ada hak mereka. Jadi kalau kita tidak memberikannya, berarti hak mereka yang kita ambil. Bedanya it'amun fi yaumin zi masgaba, memberi makan sementara ia sendiri membutuhkannya. Artinya apa? Yang ia berikan bukan haknya orang yang diberi, tapi memang hak pribadinya yang ia berikan. Nah, ini yang pernah kita lakukan. Haknya saja orang yang untuk kita memberikan kepada mereka lebih susah, apalagi kalau hak kita yang mau kita berikan kepada orang. Jadi kalau begitu, memilih alternatif seperti ini tidak boleh disalahkan bahwa saya memang Allah menciptakan saya sebagai orang kafir. Dia sendiri yang memilih cara hidup dan seperti itu. Jadi perbandingannya tadi ini, memberikan saja haknya kepada orang, haknya orang itu terkadang susah kalau sudah ditanya kita. Apalagi kalau hak kita yang kita memberikan kepada orang, tambah berat lagi. Nah itu yang ada dikatakan wahadainahu najdain, dan susah memilih yang seperti ini. Hanya sedikit yang mampu melakukan seperti ini. Ada memang ungkapannya ulama kita dari berbagai kitab rujukan, bukanlah orang dermawan itu yang berpunya memberi kepada yang tak berpunya. Bukan salah, tapi belum bisa dikategorikan sebagai dermawan sesungguhnya. Orang yang berpunya memberi kepada yang tidak berpunya. Kenapa? Karena memang mungkin saja haknya yang tak berpunya yang ada pada orang itu. Tapi yang dikatakan dermawan adalah orang yang tak berpunya memberi kepada yang berpunya. Itu dah dermawan. Karena kenapa? Karena boleh jadi dia yang haknya yang dia berikan kepada orang. Dan memang sesungguhnya yang namanya memberi hak kita kepada orang itu berat. Makanya banyak yang tidak lurus dalam dibentangkan wajah wahadainahu najdain. Dikatakan dalam ayat ini, fakalilah ma yu'minun, hanya sedikit yang bisa mempercayai itu. Bahkan ada lebih ekstrim, kita baca di dalam beberapa referensi itu, sesungguhnya orang yang tak berpunya ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia merasa tenang, merasa bahagia, merasa tentram. Tetapi ketika ia memiliki sesuatu, maka ia sibuk mencari kepada siapa yang ia memberikan. Ini bukan pekerjaan gampang begini. Dan itu mereka yang mempunyai pilihan untuk tidak ingkar. Dikatakan ketika ia tak berpunya, maka ia hidupnya tenang, bahagia, tentram. Tetapi ketika ia memiliki sesuatu, ia sibuk berpikir kepada siapa yang ia harus berikan yang dia miliki. Nah ini yang menanda oleh orang-orang Bani Israil ini. Waqalu qulubuna ghulfun, hati kami telah tertutup. Kesannya bahwa memang Allah telah menciptakan kami sebagai orang ingkar, orang kafir. Nah, berkaitan dengan ini ada kisah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu ini sangat inspiratif. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada seseorang lelaki yang memang kerjanya minum khamar, pemabuk. Umar berkata, kenapa kamu minum khamar? Kenapa kamu suka mabuk? Laki itu menjawab, demi Allah wahai Amirul Mukminin, memang Allah sesungguhnya telah menetapkan saya sebagai peminum khamar, sebagai pemabuk. Kami bicara fikirnya tadi Bani Israil, qalu qulubuna ghulf. Apa kata Umar setelah mendengarkan jawaban seperti itu? Kata Umar, berikan hukuman kepada orang ini dengan 2 hukuman. Yang pertama, karena ia minum khamar, karena ia pemabuk. Yang kedua, karena ia mengada-ada atau melakukan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebohongan apa tadi itu? Yang dia katakan, ya, wahai Amirul Mukminin, ya saya memang diciptakan menjadi pemabuk. Berarti 2 kesalahan yang dia lakukan. Makanya Umar mengatakan, hukum orang ini dengan 2 hukuman. Dan memang di dalam Al-Quran kita diberi pilihan, diberi alternatif. Ya. Terserah mau beriman. Ada potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang beriman. Mau kafir, ada potensi yang ada pada diri kita untuk menjadi orang kafir. Tetapi yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan menciptakan seseorang untuk kafir. Karena kalau seandainya Allah menciptakan seseorang untuk kafir, untuk apa disiksa? Tidak mungkin disiksa. Ya. Allah berfirman, wa qul haqqu min rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran itu adalah dari Tuhan. Maka barang siapa yang mau beriman, silahkan. Tapi siapa yang mau kafir, ya biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang mereka gejolak neraka yang mengepung mereka itu. Kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan begini, jika sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa hamba-hambanya untuk menjadi orang taat, sekalipun Allah memiliki sifat al-Qahhar, zat yang maha memiliki kekuatan untuk memaksa. Kata Ali, sekalipun Allah memiliki kekuatan maha dahsyat, maha memaksa dan memaksa hamba-hambanya menjadi taat, maka pahala yang dilakukan orang yang terpaksa itu tidak berarti. Kemudian dikatakan, dan jika sekiranya Allah memaksa hamba-hambanya bermaksiat, maka siksaan gugur dengan sendirinya. Inilah tadi jawabannya Bani Israil, wa qalu qulubuna ghulf. Ungkapan yang tidak masuk akal, tidak rasional, bahwa kami memang diciptakan seperti itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran juga kita baca, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu fi kabad, penuh dengan kesusahan. Penuh dengan kesusahan. Pertanyaannya, apakah memang Allah menghendaki kita susah? Tentu kita jawab tidak mungkin. Allah menghendaki kita hidup mudah, bahagia. Kita selalu berhadapan dengan kesusahan, kesulitan, tapi bukan Allah menghendaki kita untuk sulit. Kenapa? Allah memberi kita potensi yang lebih dahsyat, lebih hebat dibanding dengan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Tergantung kita.
Apakah kita mau memanfaatkan potensi itu untuk menundukkan kesusahan-kesusahan itu? Jadi jangan diartikan bahwa memang Allah menciptakan kita untuk susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, ada ayat berkata begitu. Sungguh kami menciptakan manusia penuh dengan kesusahan. Bukan Allah menghendaki kita untuk susah. Buktinya Allah memberi kita potensi yang lebih hebat, lebih dahsyat, yang bisa mengatasi kesusahan-kesusahan itu. Contoh kecil di dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabr was-salah. Ini baru satu potensi yang Allah berikan. Ista'inu bis-sabr. Apa kata-kata ista'in? Tolong diri. Tolong diri. Apa yang dipakai untuk menolong diri? As-sabar. Tolong dirimu dengan kesabaran. Seolah-olah kata tolong dirimu ini ada ancaman di hadapan kita. Allah mengingatkan, tolong dirimu. Saya sudah beri kamu potensi. As-sabar. Sehebat-hebatnya kesusahan, separah-parahnya ancaman itu, kita lebih yakin bahwa lebih dahsyat, lebih hebat, lebih kuat kesabaran itu menghadapi yang seperti itu. Allah mengatakan ista'inu bis-sabri was-salah. Cuma masalahnya untuk memiliki sifat sabar ini itu yang berat. Ya berat. Bukan karena beratnya lantas kita mau mengingkari. Jadi dibantah oleh Allah kata-kata mereka, wa qalu qulubuna gulf. Allah mengatakan bal la'anahumullahu bikufri. Bukan seperti itu yang kau asumsikan wahai Bani Israel, tetapi Allah melaknat kamu disebabkan karena keingkaran yang kamu miliki, karena kekafiran terhadap yang engkau miliki, sifat-sifat ingkar yang engkau miliki, sehingga Allah melaknat kamu. Nah, kita diberi alternatif untuk mencari mana yang lebih menguntungkan kehidupan kita. Karena terkadang persoalan kecil saja kita bisa terjebak. Saya mau kisahkan salah satu cerita, bukan cerita dongeng, ini dicantumkan di berbagai kitab. Ada namanya Ibrahim bin Adham, Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama kelahiran 120 Hijriah. Beliau ini ahli hadis, ahli tafsir, Abu Yazid Al-Bustami, tetapi memiliki tingkat kesadaran yang sungguh sangat mulia. Suatu waktu dia mau ke masjid, tapi karena usia lanjut maka dia bawa tongkat. Masuk di masjid, tongkatnya disimpan di luar. Entah kenapa tongkat itu jatuh. Tongkat yang dia pakai oleh Abu Yazid itu jatuh. Kebetulan kena tongkatnya orang juga. Sewaktu dikena tongkatnya orang, pasti tongkat ini bergeser dari tempatnya sebelah, goyang. Begitu keluar Abu Yazid mau pulang, dia ambil tongkatnya, dia lihat, tongkat saya jatuh dan kena tongkatnya orang. Apa dia bilang? Hari ini tidak halal hidupku sebelum saya minta maaf kepada orang yang saya jatuh tongkatnya, hanya gara-gara menggeser tongkatnya. Artinya apa ini? Yang bekerja dalam dirinya Abu Yazid Al-Bustami ini adalah bukan khatirun nafsani. Kalau di dalam diri manusia itu ada beberapa kesadaran.
Ada kesadaran Rabbanium, ada kesadaran Malakium, ada kesadaran Aklium, ada kesadaran Hadirun Nafsanium, dan seterusnya. Coba bandingkan kita. Kalau kita di situ biasa penuh sandal di situ di tempat penyimpanan sana, kita geser-geser begini sandalnya orang harus simpan sandal. Apa yang dia seperti ini? Abu Yazid tongkatnya saja jatuh karena tongkatnya orang bergeser di tempatnya, menyatakan tidak halal hidupnya hari ini. Mari kita mempelajari kondisi yang seperti ini. Terkadang kita geser teman orang untuk menyimpan sana. Kesadaran apa yang bekerja dalam diri kita pada saat itu? Itulah kesadaran nafsani, hatirun nafsani, kesadaran egosentris. Nah, kalau itu yang bekerja, dalam itu yang menguasai diri kita dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam berkata, bertutur, masih ada keselamatan. Jangankan itu, terkadang juga kita mau menyimpan sejarah kita pindah sejarahnya orang. Apalagi kita tidak menilai sebagai sebuah kesalahan seperti itu. Makanya tadi dikatakan, memang Allah membentangkan, silahkan. Wahadainan najdain, dibuka terserah mau pilih yang mana. Nah, kalau kita memilih cara hidupnya Bani Israel, maka kita akan seperti Bani Israel. Inilah barangkali renungan kita, ungkapan waqalu qulubuna gulfun bal la'anallahu bikufri. Mereka berkata, kami sudah memang ditakdirkan seperti ini. Oh, Allah membantah. Tidak seperti itu. Disebabkan karena cara mereka memilih kehidupan salah. Dan itu hanya sedikit orang yang bisa beriman terhadap firman-firman Allah yang Allah turunkan kepada kita. Saya kira inilah kajian kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar. Iya. Menyangkut masalah Gus yang viral ini pusing ya, karena banyak istilahnya ada ulama yang mendukung juga menyangkut masalah dakwahnya dia. Di sisi usaha perlu adanya sertifikasi. Gus Miftah ya. Perlu adanya sertifikasi. Pertanyaan saya ini, Prof, menyangkut masalah anunya ulama ini, bagaimana untuk meletakkan ini persoalan ini, karena di lain sisi juga bahwa ini persoalan ini sudah ditutup, nggak bisa lagi dibuka masalahnya. Tapi di lain sisi juga, ya, kalau saya melihat ini Pak, dua-duanya salah. Di mana letak kesalahannya Gus Miftah? Tidak ada pilihan kata yang baik lagi yang bisa kita ucapkan untuk kepada orang-orang. Sama saya juga ada goblok. Karena kita melihat begitu. Tidak ada bahasa yang lebih baik dibanding itu. Nah, itu sebagai penceramah seharusnya ada paham. Ini bahasa-bahasa menyakitkan. Tetapi di sisi lain, si penjajah teh ini, kenapa berteriak-teriak di situ? Di sebentar pengajian. Nah, dalam hadis mengatakan, pengajian itu namanya hilqah. Bahasa hadisnya adalah hilqah. Apa itu hilqah? Berkumpulnya seseorang, banyak orang-orang beriman membicarakan masalah agama. Seperti ini hilqah namanya ini. Hilqah namanya. Kita harus penuh kesopanan terhadap hilqah itu. Rasulullah menceritakan begini. Sewaktu Rasulullah mengadakan hilqah di masjidnya, ada 3 orang yang datang. Satu orang datang langsung mengambil tempat duduk di tengah-tengah itu. Tidak mengganggu tetangga duduknya. Dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tahukah orang ini? Inilah orang yang datang mendatangi Allah. Allah juga mendatangi orang ini. Satu. Karena 3 orang, yang kedua
Yang datang yang kedua itu dia mengambil tempat duduk jatuh di belakang, menjauh dari baris ini, mengambil tempat duduk yang sekiranya akan mungkin gampang cili. Apa kata Rasulullah? Tahukah orang itu? Inilah orang yang malu-malu terhadap Allah. Allah juga malu terhadap orang itu. Jadi kita harus beretika dalam hal akhir seperti ini. Yang ketiga, yang datang pada saat itu memang dia tidak masuk, langsung pergi. Apa kata Rasulullah? Tahukah orang itu? Itulah orang yang membelakangi Allah. Allah juga membelakangi orang seperti itu. Kita bisa menangkap dari hadis Rasulullah ini, hilkah seperti ini penuh keberkahan. Kan orang ini mendatangi Allah, Allah juga datang kepada orang itu. Cuma begitu mulianya hilkah-hilkah seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini. Tapi ini orang bertanya-tanya dengan untuk menjajakan jualannya. Dan saya menurut saya dua-duanya perlu dikoreksi, Sebagai penceramah menyampaikan kebaikan, mengapa ia tidak mampu melakukan yang baik? Atau dengan cara yang baik bagaimana supaya aksi penjajah ini meninggalkan pekerjaan? Saya kalau begini Pak, saya biasa menolak tawaran memberikan nasihat perkawinan. Sudah berapa banyak nasihat perkawinan saya tolak, karena saya takut begitu. Kenapa? Itu kalau biasa kita nasihat perkawinan, kita nggak bicara di atas, orang makan di bawah. Dan saya tidak sependapat yang begitu, makanya saya lebih saya jangan memberikan nasihat perkawinan. Banyak sekali saya saya mohon maaf karena saya punya prinsip bahwa ketika ada ulama yang berbicara dan kita saktikan di bawah, itu sebuah kesalahan besar. Dan saya tidak mau terjadi hal seperti itu. Lebih baik menghindari, cari penceramah yang lain. Bahkan mertua saya pernah kasih kawin anaknya. Saya diminta enggak mungkin, saya enggak bisa. Saya tidak mau. Kenapa? Susah dibanding orang Pak. Susah dibanding orang. Kita ceramah, makan juga mahal. Dan saya biasa bilang, ini kita bukan artis menyanyi kemudian orang dibawa makan. Saya takut kena hadis ini. Jadi begitu pandangan saya bahwa dua-duanya perlu dikoreksi. Sekarang mencari cara yang lebih bijak seperti apa kita menyampaikan kebenaran itu. Saya kira begitu saja Pak ya. Lebih kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ambil